Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat Bu siang. Celisa sudah siap ya? Sudah ready ya? Alhamdulillah, sudah Ibu. Siap mau ujian ya? Ya. Ingat waktu, mungkin Bu Celisa sudah tahu ya, waktu kita sama, tapi kalau bisa lebih baik, lebih cepat, lebih baik saja. Berikanlah yang terbaik. Silakan Bu Celisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Halisa Nurul Ilmi, saya dari unit kerja SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur. Yang kami hormati Bapak Asep Zainal selaku penguji kami. Kemudian yang kami hormati Ibu Eli Novita selaku coach kami, dan yang kami hormati juga Ibu Maruna selaku kepala sekolah kami dan sebagai mentor kami dalam pelaksanaan pelatihan Latsar hari ini. Izinkan kami untuk memaparkan rancangan aktualisasi kami pada kesempatan ini. Oke. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi kami yang berjudul Optimalisasi Kemampuan Membaca dalam Pembelajaran Jarak Jauh Siswa Kelas 1 melalui WhatsApp Group di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. Sebagai pemenuhan pelatihan dasar calon CPNS Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tanjung Pinang golongan 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil sekolah kami yang meliputi visi, misi, fungsi, dan nilai organisasi. Visi sekolah kami yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi, cerdas, berkepribadian luhur, serta bertapakan budaya Melayu berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur terdapat 10 poin, bisa dilihat Bapak Ibu. Dilanjut fungsi organisasi kami, yaitu melaksanakan nilai kepribadian yang luhur dalam kehidupan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kinerja guru dan semua warga sekolah. Yang ketiga, membentuk sikap siswa yang cerdas, berbudi luhur dalam bertindak. Yang berikutnya, meningkatkan prestasi belajar siswa dalam semua aspek pembelajar. Berikutnya, membudayakan cinta lingkungan, mencerminkan nilai budaya dan karakter bangsa. Dan selanjutnya, kami akan melanjutkan nilai organisasi yang dimiliki oleh sekolah kami, yaitu ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Kami selaku guru kelas memiliki tugas pokok. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, yaitu dengan membuat RPP, menyiapkan silabus, dan alat dan perangkat pembelajaran lainnya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan kepada peserta didik. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Jadi setelah melakukan pembelajaran, kita melakukan evaluasi kepada peserta didik. Yang keempat, membimbing peserta didik. Jika terjadi kesulitan peserta didik, maka kita wajib untuk melakukan pembimbingan. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan melekat. Dan yang terakhir yaitu melatih kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Tugas pokok ini tercantum pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Berdasarkan observasi kami selama di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur, kami menemukan isu yang teridentifikasi pada saat kami sebagai tugas kami sebagai guru kelas di kelas 1C. Yang pertama,
rendahnya kemampuan membaca dalam pembelajaran jarak jauh siswa kelas 1 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. Yang kedua, kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh siswa kelas 1 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. Kemudian, isu yang ketiga, sulitnya pengawasan guru terhadap siswa dalam penilaian objektif pada siswa kelas 1 di masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. Yang keempat, komunikasi antara guru dengan orang tua siswa kelas 1 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021 masih kurang. Dan yang terakhir, belum tepatnya penggunaan media pembelajaran jarak jauh siswa kelas 1 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. Melalui analisis menggunakan APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan, ditemukan 3 isu utama. Yang pertama, rendahnya kemampuan membaca dalam pembelajaran jarak jauh siswa kelas 1 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. Isu yang kedua, sulitnya pengawasan guru terhadap siswa dalam penilaian objektif kelas 1 pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. Yang ketiga, belum tepatnya penggunaan media pembelajaran jarak jauh siswa kelas 1 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. 3 isu utama tadi kami tapis kembali menggunakan tabel USG, yaitu yang pertama, isu rendahnya kemampuan membaca dalam pembelajaran jarak jauh siswa kelas 1 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur mendapatkan jumlah 14 dengan peringkat 1. Yang kedua, sulitnya pengawasan guru terhadap siswa dalam penilaian objektif kelas 1 pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur dalam tahun 2021 dengan jumlah 12 dengan peringkat 3. Dan yang ketiga, belum tepatnya penggunaan media pembelajaran jarak jauh siswa kelas 1 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021 dengan jumlah 13 peringkat 2. Berdasarkan analisis isu menggunakan kriteria APKL dan USG, maka dapat dirumuskan core issue dalam rancangan aktualisasi kami, yaitu rendahnya kemampuan membaca dalam pembelajaran jarak jauh siswa kelas 1 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dengan data dan faktanya. Setelah kami melakukan pembelajaran dan pengamatan di di kelas 1C khususnya, kami menemukan bahwa masih banyak siswa yang belum lancar dalam membaca. Yang pertama, masih terdapat 26% siswa yang sudah membaca, sudah lancar dalam membaca dengan jumlah 11 orang. Kemudian 10% siswa masih terbaca dalam membaca. Mereka sudah tidak mengeja, tetapi masih pelan-pelan dalam membaca dengan jumlah 4 orang. Dan masih ada 64% siswa yang masih belajar mengeja dan baru mengenal huruf dengan jumlah siswa 27 orang. Berdasarkan data tersebut, maka kami mencari penyebab isu tersebut menggunakan Fishbone. Nah, dari manusianya, pengawasan dan bimbingan orang tua rendah terhadap kegiatan belajar siswa karena orang tua sibuk bekerja. Yang kedua, dari materialnya belum tepatnya pemilihan media pembelajaran jarak jauh dalam kegiatan membaca. Yang ketiga, metodenya, yaitu belum ada pelatihan cara membaca permulaan pada siswa oleh guru melalui pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, milieu atau lingkungannya belum optimal kerjasama dari tim penyusun kurikulum di sekolah kami. Ini adalah Fishbone kami. Ini ada dari manusianya, metodenya, materialnya, dan lingkungannya.
Dengan core isunya rendahnya kemampuan membaca dalam pembelajaran jarak jauh siswa kelas 1 di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. Dampak jika isu ini tidak segera diselesaikan, yang pertama, kemampuan membaca siswa kelas 1 rendah. Dikhawatirkan kemampuan ini jika tidak diselesaikan akan menyulitkan siswa dalam memasuki kelas berikutnya di kelas 2. Yang kedua, partisipasi siswa pada pembelajaran menurun karena siswa tidak memahami apa yang guru berikan materi kepada siswa karena mereka tidak mampu membaca. Jadi partisipasi dan semangat siswa jadi turun. Yang ketiga, pembelajaran tidak dapat tersampaikan dengan baik oleh siswa karena partisipasi siswa turun, kemudian kemampuan membaca rendah. Jadi pembelajaran yang guru berikan kepada siswa tidak dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Dan yang keempat, hasil belajar siswa pada masa pandemi semakin rendah karena ketidakmampuan siswa akan memahami pembelajaran, hasil pembelajaran itu menjadi rendah. Dan yang terakhir yaitu menghambat pencapaian visi dan misi SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur. Berdasarkan permasalahan di atas, maka kami mengemukakan gagasan kreatif kami yang ada 6 langkah. Yang pertama ada konsultasi. Di sini kami melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua yaitu WhatsApp. WhatsApp di sini artinya WhatsApp group. Di sini kami menentukan alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk melakukan pembelajaran daring yang tepat untuk peningkatan kemampuan membaca siswa. Kenapa kami memilih WhatsApp? Karena kami sudah berkonsultasi dulu dengan orang tua bagaimana alternatif penggunaan Zoom atau Google Meet. Ternyata masih banyak orang tua yang belum memahami penggunaan tersebut. Jadi kami akan mengoptimalisasikan yang sudah ada, yaitu menggunakan WhatsApp group. Yang ketiga, pembuatan RPP, yaitu kami menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dihubungkan dengan peningkatan kemampuan membaca siswa. Yang keempat, bahan ajar. Di sini kami menyiapkan bahan ajar untuk pembelajaran peningkatan kemampuan membaca siswa. Di sini kami menyiapkan buku bacaan dan kami nanti akan membagikan kepada siswa sesuai tahapan siswa yang baru mengenal huruf, baru mengeja, atau sudah menggunakan 3 huruf, sudah bisa membaca dengan 3 huruf. Yang kelima, pembelajaran. Di sini kami melaksanakan proses pembelajaran daring melalui WhatsApp group. Kami akan merencanakan menggunakan video call bersama siswa dan kami membuat grup baru khusus untuk siswa yang berlatih membaca. Yang keenam adalah evaluasi, melakukan evaluasi. Evaluasi di sini kami melakukan evaluasi berupa soal dan kegiatan membaca siswa setelah mendapatkan pelatihan atau aktualisasi saya ini, kebiasaan ini, habituasi ini untuk membaca setelah kegiatan yang saya rencanakan ini. Ini untuk kegiatan konsultasi, melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi, yaitu ada tahapan kegiatan, membuat jadwal konsultasi, meminta izin kepada mentor, menyampaikan kepada mentor, meminta persetujuan, meminta petunjuk dan arahan. Nah, diharapkan output atau hasilnya kami mendapatkan persediaannya waktu pertemuan dengan mentor. Yang kedua, mendapat izin dari mentor untuk melakukan konsultasi. Yang ketiga, tersampaikan kegiatan aktualisasi melalui kegiatan konsultasi dengan mentor. Yang keempat, tersedianya surat persetujuan mentor berupa dokumentasi, berupa foto. Dan yang kelima, mendapatkan catatan, arahan, dan masukan dari mentor. Keterkaitan sub dari mata pelatihan agenda 2, yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian untuk kontribusi visi dan misinya, kami sesuai dengan visi kami, yaitu terwujudnya siswa disiplin, cerdas, berprestasi, serta ramah tamah yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, kontribusi kami pada misi, poin ke-10, yaitu menumbuhkan semangat kerja profesional bagi guru dan semua personal sekolah. Yang berikutnya, penguatan nilai orientasi kami, nilai orientasi,
yaitu demokrasi, bersahabat, dan komunikatif. Berikutnya, penentuan WhatsApp Group. Kenapa kami memilih WhatsApp Group ini? Sebelumnya kami meninjau kembali alat komunikasi yang digunakan kepada orang tua. Apakah menggunakan ini sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua, mendiskusikan pada orang tua kemampuan dalam penggunaan WhatsApp Group. Jadi kemampuan orang tua mengaplikasikan WhatsApp sudah mampu atau belum. Yang ketiga, mencari informasi layanan dari WhatsApp Group di internet. Jadi saya mencari informasi lebih lanjut tentang WhatsApp Group, apakah bisa digunakan lebih dari 8 orang. Yang keempat, menentukan penggunaan WhatsApp atau WhatsApp Group dalam meningkatkan pembelajaran kemampuan membaca siswa. Dan yang kelima, menyampaikan penerapan WhatsApp dalam kegiatan pembelajaran kepada orang tua dan siswa. Output atau hasil yang dapat kami bagaimana Ibu, mau di stop dulu? Azannya di sana ya? Azan, Bu? Iya. Di sana itu nggak kedengaran ya? Azannya di sana ya? Bukan. Kita di Pinang ya? Iya, Bu. Kalau ditanya Pinang hilang konsentrasi. Bagaimana Pak Sep? Ya istirahat dulu sebentar. Adan dulu, adan dulu. Di sebelah tadi dah siap, Bu. Sekarang kali. Adrian. Nampak muka tadi ditanya. Tadi.
Ya, silakan dilanjut. Oke, baik. Berdasarkan tahapan kegiatan yang sudah kami lakukan, terdapat output atau hasil. Yang pertama, kami mendapatkan informasi alat komunikasi apa yang bisa digunakan oleh. Ditayangkan ya, ditayangkan. Yang kedua, mendapatkan pendapat Ditayangkan di ini PowerPoint-nya di Oh iya Pak, sorry Pak. Baik Pak. Enggak kami slideshow. Yang kedua, mendapatkan pendapat kemampuan dalam penggunaan WhatsApp Group. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang layanan WhatsApp Group agar dapat dioptimalkan dalam penggunaannya. Yang keempat, dalam WhatsApp Group ini sebagai alat komunikasi pembelajaran menentukan. Dan yang kelima, tersampaikannya penerapan dan langkah penggunaan WhatsApp Group dalam mengoptimalkan pembelajaran kemampuan membaca siswa dengan cara kami ada program One Day One Page, membimbing membaca melalui Pikol WhatsApp, dan kami untuk One Day One Page ini kami membuat buku laporan seperti setiap hari seperti buku Ramadan nanti akan ditandatangani oleh orang tua. Jadi setiap harinya siswa akan melaporkan atau melakukan kegiatan membaca karena membaca itu butuh ketelatenan. Kemudian terkait sub mata pelatihan agenda 2 ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Berikutnya, untuk kontribusi visi dan misinya, di sini kami sesuai dengan misi, poin kedua, yaitu menjamin terwujudnya mutu pendidikan sekolah dasar yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Penguatan nilai organisasinya yaitu demokrasi, bersahabat, komunikatif, dan rasa ingin tahu. Kegiatan yang ketiga yaitu perencanaan perangkat pembelajaran. Yaitu kami tahap kegiatan yang pertama yaitu menentukan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, menyusun langkah pembelajaran. Jadi kami memasukkan atau menginternalisasikan habituasi siswa, yaitu disesuaikan dengan materi pembelajaran siswa di tema pembelajaran tematik. Output yang dihasilkan yaitu tersedianya kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian tersusunnya langkah-langkah pembelajaran dan dokumen RPP-nya. Kemudian keterkaitan sub MP agenda ini yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian kontribusi visi dan misinya, kami sesuai dengan misi sekolah yaitu menerapkan manajemen berbasis sekolah yang partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dengan membuat RPP, membuat guru lebih inovatif dan mengembangkan ide-idenya dalam melakukan pembelajaran. Penguatan nilai orientasi ini disiplin. Jadi diharapkan kami dalam melakukan kegiatan ini kami disiplin membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Kemudian yang keempat, bahan ajar. Di sini tahap kegiatan yaitu kami menentukan bahan ajar apa yang akan kami lakukan, yang akan kami buat. Yang kedua, memilih bahan ajar yang bisa digunakan, disesuaikan dengan kondisi siswa, orang tua, dan alat komunikasinya. Yang ketiga, membuat buku laporan kegiatan membaca siswa di rumah dalam menunjang kegiatan optimalisasi kemampuan membaca. Di sini kami membuat buku laporan membaca. Yang keempat, membagikan buku baca dan buku laporan membaca sesuai dengan tahapan kemampuan membaca siswa. Output atau hasil yang kami harapkan, yang didapatkan, yaitu terdapat konsep pembuatan bahan ajar yang hendak digunakan. Yang kedua, terdapat konsep buku laporan kegiatan membaca di rumah. Yang ketiga, buku laporan itu. Dan yang keempat, tersampaikannya buku membaca dan buku laporan dalam mendukung program One Day One Page. Kemudian keterkaitan sub mata pelatihan agenda 2 ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi.
Kontribusi visi misi di sini yaitu sesuai dengan misi. Poin pertama yaitu menciptakan suasana disiplin dalam kegiatan belajar mengajar, ditunjukkan dengan pembuatan buku laporan yang akan diisi oleh siswa bersama orang tua dalam kegiatan membaca. Yang kedua yaitu menjamin terwujudnya mutu pendidikan sekolah dasar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sesuai dengan nilai organisasi yaitu diharapkan siswa itu dapat gemar dalam membaca. Nomor yang ketiga yaitu menjalankan nilai-nilai agama dan perilaku akhlakul karim dan kehidupan sehari-hari. Penguatan nilai orientasi yaitu ada kerja keras. Di sini guru bekerja keras dalam menyiapkan bahan ajar. Pembelajaran. Tahap kegiatan ini yaitu ada kegiatan salam, doa, presensi, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian yang ketiga menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran lewat atau WhatsApp grup pembelajaran yang telah dikirim. Yang keempat membagikan buku sesuai dengan tahapannya, dan yang kelima melakukan video call, WhatsApp, dan menjelaskan cara berlatih membaca permulaan disesuaikan dengan buku yang sudah dibagikan. Yang keenam, melakukan dikte kata dan kalimat untuk siswa tulis, karena siswa bisa membaca, tetapi terkadang siswa masih kesulitan dalam menulis. Jadi saya harap kegiatan ini siswa mendapatkan dua kemampuan, yaitu membaca sekaligus menulis. Yang ketujuh, melakukan bimbingan membaca satu persatu melalui video call. Output atau hasil di sini kami terlaksananya kegiatan persepsi, salam, doa, dan presensi. Yang kedua, foto pembelajaran. Yang ketiga, terlaksananya menyanyikan lagu wajib nasional, nanti akan berupa video. Yang keempat, tersampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang kelima, foto kegiatan saat melakukan video call. Yang keenam, hasil tulisan menulis pendikte anak, dan yang ketujuh, video kegiatan saat siswa melakukan kegiatan membaca di rumah. Keterkaitan sub mata pelatihan ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk kontribusi visi dan misi sesuai dengan misi nomor 1 yang sudah kami paparkan di depan, yang kedua dan yang keenam adalah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Penguatan nilai organisasi yaitu kerja keras, gemar membaca, bersahabat, dan komunikatif. Yang terakhir adalah evaluasi. Untuk tahapan kegiatan, yaitu guru menentukan jenis soal yang akan diberikan. Yang kedua, membuat soal evaluasi sesuai dengan optimalisasi kemampuan membaca siswa. Yang ketiga, menyajikan soal kepada siswa. Output hasil yang akan diperoleh, yaitu tersedianya soal yang dibuat atau lembar soal. Yang kedua, tersedianya soal yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, pekerjaan siswa dan nilai. Selain itu, kami juga mengevaluasi dengan video. Jadi nanti akan ada video membaca siswa sebelum dan sesudah mendapatkan kegiatan aktualisasi dari kami. Kemudian untuk kontribusi visi dan misinya sama dengan kegiatan yang kelima, yaitu sesuai poin ke-1, ke-2, dan ke-6. Untuk penguatan nilai orientasinya yaitu kerja keras, gemar membaca, dan bersahabat, dan komunikatif. Nah, berdasarkan dari rancangan kegiatan, maka rekapitulasi rencana habituasi yang sesuai dengan mata pelatihan agenda 2, untuk akuntabilitas, mata pelatihan akuntabilitas 17, nasionalisme 17, etika publik 21, komitmen mutu 22, anti korupsi 18, dengan jumlah 90, jumlah aktualisasi yaitu 95. Jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan, yang pertama, tanggal 7 sampai 8 September 2021, kami akan melakukan kegiatan pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, kegiatan kedua diadakan tanggal 9 sampai 11 September 2021, yaitu menentukan alat atau sarana komunikasi yang akan digunakan untuk melakukan pembelajaran daring yang tepat untuk peningkatan kemampuan membaca. Di sini kami berdiskusi kepada orang tua tentang alat komunikasi apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini. Yang ketiga,
yaitu tanggal 13 sampai 18 September, yaitu menyusun perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring yang dihubungkan dengan peningkatan kemampuan membaca siswa. Yang keempat, kegiatan keempat dilaksanakan tanggal 15 sampai 18 September 2021, yaitu menyiapkan bahan ajar untuk pembelajaran peningkatan kemampuan membaca. Kegiatan yang kelima diadakan 20 September sampai 9 Oktober 2021 melaksanakan proses pembelajaran daring melalui WhatsApp group. Dan yang keenam, tanggal 11 sampai 14 Oktober, yaitu kami melakukan evaluasi. Demikian pemaparan dari kami untuk rencana aktualisasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Chalisha yang sudah menyampaikan terkait rancangan. Selanjutnya kita minta penguatan. Selamat ya Bu Chalisha ya. Oke. Selanjutnya kita minta penguatan dari Bu Kepala Sekolah Bu Marunah. Silakan Ibu. Ya Ibu. Untuk apa? Untuk Pak Asep dulu nih. Pak Asep bilang saya orang Jawa kan Bu? Ya. Mau diajak ke Semarang tadinya. Ya, itulah. Buat kita semua ada pantun sedikit nih Pak. Pagi-pagi makannya pisang, pisang dimakan lalu terjatuh. Buat kita semua selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu. Ya. Dari kecil suka berenang, berenang menuju ke Laut Merah. Kalau Pak Asep ke Tanjung Pinang, jangan lupa mampir ke rumah. Asik. Alhamdulillah. Iya Bapak Ibu, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Tadi saya sudah perkenalkan diri juga untuk Ibu Kalisa. Semoga berhasil. Amin. Dalam mengikuti latsar dan sukses untuk menjalankan tugas selanjutnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah ya Ibu Marunah yang sudah memberikan malah doa, bukan hanya saja penguatan untuk di lapangan nanti Ibu ya. Tapi doanya semoga sukses untuk di ujian latsar. Selanjutnya kita minta saran ataupun masukan dari Kepala Badan Kesehatan, Bapak Asep Jenas, Bapak Asep Belum dibuka Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah kelapa dari Jawa, kirim rambutan dalam peti. Betapa bahagia segenap jiwa bertemu ibu yang baik hati. Waduh. Ikan tenggiri dalam rantang, burung nuri hingga kedahan. Kami ucapkan selamat datang di acara yang membuat berbalas pantun dulu ya Bu. Mbak Kalisa, saya mengulang lagi ya, supaya ini ada nggak ada pemahaman nggak tentang latsar? Berapa agenda yang dipelajari Mbak Kalisa? Ulangi lagi Pak. Dalam pelatihan dasar CPNS atau latsar CPNS itu ada berapa agenda yang dipelajari? Ada 4 agenda Bapak. Yang pertama yaitu sikap perilaku bela negara. Yang kedua terus peran kedudukan PNS. Yang ketiga yang kedua nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga peran kedudukan PNS. Dan yang terakhir habituasi. Oke. Ya. Jadi mohon maaf kalau ini videonya terhambat karena sinyalnya macet-macet, Pak. Oh iya, pantas berarti ya, memang sedang macet-macetnya. Pak Tanjung Pinang ya?
Tanjung Pinang teh kan ini ya dekat Batam ya. Baik. Jadi pada siang hari ini kita seminar tentang apa ini? Seminar tentang rancangan aktualisasi kami untuk memenuhi pelatihan calon pegawai negeri sipil Kota Tanjung Pinang. Ya, jadi rancangan aktualisasi apa? Oh, judulnya optimalisasi kemampuan membaca siswa dalam pembelajaran jarak jauh kelas 1 di SD 12 Tanjung Pinang Timur tahun 2021. Jadi memang Bu Eli sampainya ke teman-teman begitu Bu. Jadi sekarang itu rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Ya. Jadi kita akan melihat bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS tersebut dalam kehidupan sehari-hari menjelang menjadi PNS. Itu sendiri adalah pelatihan dasar berupa pembekalan Saudara Khalisa untuk menjadi PNS. Menjadi PNS itu kurang lebih ya mungkin 30 tahun lah Bu ya, seperti kita semua. Nah, dasar-dasar itulah diberikan kepada Khalisa dan kawan-kawan, dan untuk mencoba supaya sebelum menjadi PNS dihabituasi dilaksanakan dalam kehidupan sehari selama sebulan, dicontohkan. Makanya ujiannya adalah bagaimana aktualisasi nilai-nilai dasar apa? Khalisa? PNS ya. Jadi karena semua sekitar berapa ratus ribu tuh yang PNS itu sama pembekalannya, ya begitu. Nah lanjut untuk itunya, untuk coba dilihatkan lagi. Sudah Bapak, yang bagian anak siapa nih yang agak ramai? untuk bagian apa Bapak? Maaf. Baik, yang ini ya, berapa jumlahnya yang akan diaktualisasikan? Oh ya, yang itu metrik yang sesuai dengan mata pelatihan. Ya. Langsung ini aja di stop dulu, langsung di itu tuh apa? Klik aja yang ini aktualisasi nilai. Ya, halaman 37. Oke. Saya mengapa menanyakan ini karena beberapa teman, 3 teman itu tidak sampai 95 aktualisasi nilainya ya. Di sini ada aktualisasi nilai tentang komitmen mutu, itu 22 ya. Iya Pak. Paling banyak di kegiatan 5. Coba dijelasin di kegiatan 5 tentang komitmen mutu. Untuk komitmen mutu. Jadi diharapkan coba dilihatin di kegiatan 5. Indikator 5. Kegiatan 5. Kegiatan 5-nya. Mohon maaf Pak. Aduh. Wali, aku kalau menghadap begini enak jadi putih saya. Kalau digelapkan dikit jadi hitam. Ya. Untuk Apa kegiatan 5? Ini Pak. Oke. Yaitu melaksanakan proses pembelajaran daring melalui WhatsApp group. Ini bagaimana rencananya kegiatannya? Jadi seperti ini. Kenapa saya memilih WhatsApp group ini? Yang pertama, kemampuan orang tua pada saat ini masih rendah kalau jika kita mempelajari menggunakan Zoom atau Google Meet. Karena kenapa saya menekankan kemampuan orang tua terhadap aplikasi? Karena siswa kelas 1 saat ini untuk pembelajaran masih dengan bimbingan orang tua. Nah, orang tua rata-rata pasti menggunakan Zoom, menggunakan WhatsApp group dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya memilih WhatsApp group ini. Kemudian untuk tahapan kegiatan ini, jadi pada kegiatan yang kedua saya itu mendalami lebih lanjut informasi tentang WhatsApp group ini. Saya menemukan info bahwa WhatsApp group ini bisa melakukan video call sampai 50 siswa. 50 orang maksimal. Jadi untuk tahapan kegiatan ini saya akan melakukan video call bersama siswa untuk memaparkan pembelajaran kami.
menggunakan tema 1. Kemudian nanti akan ada hubungan bagi siswa-siswa yang belum pandai membaca. Jadi nanti setelah sesi itu kami akan menjelaskan, meminta siswa untuk membaca satu per satu dalam kegiatan itu. Nanti khusus untuk siswa yang belum pandai membaca, akan saya pisahkan lagi waktu kita melakukan video call bersama lagi dalam kegiatan video bimbingan membaca melalui video call WhatsApp, kemudian mendikte, dan untuk tambahan di rumah, yaitu diberikan buku bacaan sesuai tahapannya. Begitu Bapak. Kemudian nanti siswa setiap hari harus membaca, walaupun satu hari satu halaman. Jadi makanya program kami yaitu one day one page. Seperti itu, dan nanti akan kegiatan itu akan ditandatangani oleh orang tua selaku pembimbing di rumah. Seperti itu Bapak. Baik, sekarang kita akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Tadi yang paling banyak adalah komitmen mutu. Apa itu yang dimaksud dengan komitmen mutu? Halo? Komitmen mutu yaitu sebentar tapi kita untuk menginformasikan nilai-nilai dasar PNS. Jadi diharapkan kita tuh lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Jadi kita tuh mampu untuk memberikan yang terbaik untuk siswa. Jadi diharapkan dalam proses pembelajaran daring ini saya memberikan mutu yang terbaik untuk siswa saya agar mereka mampu untuk menerima pembelajaran. Jadi nilai-nilai komitmen mutu apa? Komitmen mutu, nilai-nilai komitmen mutu ada yaitu mempunyai program kerja yang terus-menerus. Jadi diharapkan kegiatan ini tuh dapat dilakukan siswa dalam jangka waktu yang lama. Kemudian budaya kerja yang berorientasi mutu. Jadi diharapkan kegiatan ini tuh saya dapat memberikan mutu yang terbaik untuk siswa. Kemudian ada inovatif. Kenapa saya menekankan kepada inovatif? Karena yang sudah ada dimanfaatkan lebih baik lagi. Nah, itu bisa lebih inovatif. Karena saat ini mohon maaf, pembelajaran yang dilakukan oleh guru, terutama saya sendiri Bapak, masih menggunakan WhatsApp group. Dan saya rasa juga tidak maksimal seperti ini. Jadi, saya harap kegiatan ini bisa memberikan inovasi kepada guru-guru yang lain bahwa WhatsApp group itu bisa untuk video call bersama siswa loh dalam jumlah orang yang banyak seperti itu. Jadi kita memanfaatkan yang sudah ada, ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi. Baik, terima kasih. Jadi tolong namanya nilai-nilai aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi itu harus tahu ya, harus tahu berarti harus ditanya beberapa nilai-nilai nilai-nilai aneka itu harus hafal ya. Baik, insya Allah. Sekarang kan baru ditulis nih akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Nanti di dalam paparan penyajian itu harus disampaikan apa yang diinikan, apa yang diaktualisasikan nilai tersebut ya. Baik Pak. Itu banyak kegiatannya, ada 7. Nanti ada saya 6 Bapak. Mohon maaf. Ada 6. Ada 6 kegiatan, mohon maaf. 7 ini. 6 Bapak. 7 di sini, termasuk mengucapkan salam dan doa. Oh iya. Oh iya, untuk kegiatan ini. Sebenarnya ini lebih dari 7 Bapak. Ada 8 dan ada 9. Tetapi pokoknya yang ditayangkan 7 ya 7. Oh iya. Ya, oke. Ya, baik Pak. Oke, nanti tolong dituangkan ya dalam kegiatan ini. Terus sampaikan prosesnya atau ini ya kegiatannya bisa berupa foto atau berupa video ya. Baik Pak, baik. Itu namanya dokumen ya. Dokumentasi dan juga dokumen apa aja yang ada sampaikan ya. Baik Pak. Nanti dalam aktualisasi nilai-nilainya itu saudara Kalisa ya. Calisa Ana bi khair. Ya, kaifa haluk? Khair, alhamdulillah. Khair. Ya, baik ya.
Ini kegiatan ini harus dijelasin. Nanti saya juga ada waktunya 15 menit. Mungkin nanya bukan hanya kegiatan 5 atau 6 aja, tetapi beberapa kegiatan akan kita cek ya. Terutama kegiatan yang meningkat ataupun kegiatan yang banyak mengaktualisasikan nilai-nilainya ya. Jadi tolong semua harus dipelajari ya. Baik, Pak. Ini kaitannya sebenarnya dengan agenda 3 apa ini? Gimana, Pak? Nilai agenda 3 yaitu kami membuat kegiatan-kegiatan itu menginternalisasikan dari agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelayanan publik dan whole of government. Seperti yang ada di sini sudah saya paparkan juga. Mana coba yang membuktikan bahwasannya itu ada kaitannya dengan agenda 3? Jadi gagasan-gagasan kreatif saya itu disesuaikan dengan agenda 3. Kenapa ada wall of government di kegiatan 1? Di sini saya perlu konsultasi dengan kepala sekolah untuk kegiatan ini. Jadi diharapkan saya adanya interaksi agar sekolah itu mendukung. Jikalau nanti kegiatan ini berkelanjutan dan bisa digunakan oleh guru-guru lain untuk meningkatkan entah itu kemampuan membaca, kemampuan menulis dan lain sebagainya dalam pembelajarannya, alangkah lebih baik seperti itu. Jadi saya wajib. Jadi gini ya, sampai ini pemberitahuan. Okay. Jadi kalau agenda 2 itu nilai-nilai dasar PNS ya. Nah, kalau agenda 3 adalah prinsip-prinsip tentang manajemen ASN, prinsip-prinsip tentang wall of government, prinsip-prinsip tentang pelayanan publik ya. Nah, prinsip wall of government apa tadi sehingga tadi dijelaskan itu? Apa aja sih prinsip wall of government? Ada kolaborasi. Jadi saya berkolaborasi dengan sebenarnya koordinasi kolaborasi. Jadi kami bersama kepala sekolah meminta izin berawal dari konsultasi, meminta izin dan meminta arahan seperti itu. Kemudian diharapkan kegiatan ini kita itu menunjukkan sinergitas, yaitu bersinergi dalam melakukan pembelajaran seperti itu, Bapak. Baik, ya. Jadi intinya kolaborasi, integrasi, ya, koordinasi, ya, itu bagian dari wall of government. Kalau manajemen ASN apa prinsip-prinsipnya? Prinsipnya itu kami melaksanakan kebijakan, karena kami sebagai guru, kami melakukan pembelajaran, dan pelayanan publik yang profesional. Diharapkan kami dapat memberikan yang terbaik untuk pelayanan publik ini kepada siswa. Ya. Ada 3 ya, satu lagi apa? Tadi manajemen ASN ya Pak. Kemudian yang ketiga pelayanan publik. Di dalam manajemen ASN itu ada ciri dan fungsi ASN sebagai apa? Sebagai pemersatu bangsa. Terus ya. Pelayanan publik, Pelayan, bukan pelayanan. Pelayan publik. Pelayan publik. Terus apa lagi? Bukan. Pelaksana yang pemerintah. Ya, nanti baca-baca lagi ya. Pelaksana kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu. Jadi aturan-aturan yang untuk kebijakan publik itu dilaksanakan oleh sebagai ASN yang baik ya. Jadi itu yang harus diinikan. Pertama, Anda harus hafal agenda 1, 2, 3 tetap harus hafal. Selama belum lulus LASAR harus hafal itu ya. Yang kedua, pada prinsipnya rancangan aktualisasi yang akan ditanyakan adalah utamanya agenda 2 dan 3. Agenda 2 adalah nilai-nilai dasar PNS. Agenda 3? Agenda 3 peran kedudukan PNS. Nah itu, yang tadi masih lupa-lupa tuh teman-teman, 3 orang. Ini mulai meningkat nih. Biasanya terbalik Bu Maruna, yang pertama tuh pinter-pinter gitu. Tengah-tengah mulai turun, shoot lagi gitu. Nah sekarang dari bawah naik ke Haisa udah mulai hafal ini. Apa itu
tentang pelatihan yang atau apa yang dilakukan selama ini. Ya, tolong Mbak Khalisa, before-nya apa? Harus ada ukuran sebetulnya. After-nya gimana? Oke. Misalnya sebulan ini kita coba anak-anak itu dirubah mindset-nya kan, Oke. dengan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah kemudian ada nilainya nih. Sebelum saya laksanakan, gini anak-anaknya, misalnya nilainya 60 sebentar nih, atau berapa tuh 64 ya, atau 26 terserah. Ini data awal. Data akhir sebulan ini berubah, ya, berubah menjadi komposisi 100% tapi sudah berubah, ya. Yang terbata-bata sudah tidak ada misalnya. Yang lancar belajar membaca bertambah. Yang masih belajar mengeja bertambah berkurang gitu, ya. Tapi belajarnya yang siswa lancar, ya, gitu. Jadi ini perubahan dari awal ini dirubah 1 bulan, kemudian menjadi berubah. Prosesnya apa? Anda harus mengaktualisasikan nilainya aneka. Supaya apa? Begitu memberikan pelajarannya, melaksanakan nilai komitmen mutu, yaitu bagaimana inovasinya ada, kolaborasinya ada, terus apa yang dipelajarkan tuh membuat orang terkagum-kagum. Misalnya Ibu Murana, wah hebat ini, Sasa bisa membuat hal ini, pertahankan. Kalau bisa dilakukan sampai nanti Anda berganti-ganti murid yang semula tidak tahu menjadi tahu. Karena pada prinsipnya kalau belajar administrasi modern itu ada namanya faster, jadi lower jadi faster, kurang bagus jadi better. Jarang menggunakan kertas-kertas seperti di sini pakai online sebagainya adalah cheaper. Manual menjadi mesin, offline jadi online seperti itu. Ya, itu namanya inovasi-inovasi. Ya, tolong nanti disampaikan ya. Baik, Apalagi before-nya gimana, after-nya gimana. Misalnya begini, Pak, ini data kemarin ini Pak yang sampai kepada Bapak. Sekarang saya udah berubah. Bagaimana prosesnya? Nih prosesnya adalah bla 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 bla. Ada berapa proses tadi? Dan yang paling penting kami sudah mengaktualisasikan nilai aneka. Misalnya kata Pak Asep nilai dasar 26, 10, 64. Tapi karena takut sama Pak Asep, tanpa melakukan kegiatan dirubah, ya, jadi 64 atau 60, kemudian 6, kemudian yang tidak mengeja itu kecil, tanpa dilakukan. Artinya ada sifat apa di dalam anti korupsi? Apa? Ya ini apa di anti korupsi? Di anti korupsi itu ada jujur. Jujur. Jadi ya, tidak asal kata Pak Asep harus berubah jadi nilai bagus-bagus. Nggak usah ada kegiatan nilainya itu nggak jujur namanya. Iya Pak. Ya. Terus Halisa menyampaikan ini kegiatannya ini ternyata tidak dilaksanakan dan juga tidak beraturan. Itu namanya tidak disiplin. Nah itu sudah aktualisasi sebetulnya. Jadi begitu nilainya bagus, prosesnya bagus, itu sudah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Oke, segitu aja Bu Eli ya. Kita nanti istirahat dulu sampai jam 1:04 mungkin ya. Kita agak telat dikit atau jam 1 juga boleh, nggak apa-apa. Sesuai dengan jadwal. Sekarang udah ini Pak, tinggal 18 menit lagi Pak. Ya nggak apa-apa, istirahat sebentar aja. Oke. Terima kasih banyak Bapak Kepala Papelkes yang sudah memberikan saran ya, masukan untuk Bu Calisa. Berarti ujian Bu Calisa dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin, ujiannya kita tutup secara resmi. Terima kasih Bu Maruna. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Eli, Bapak Asep, Bu Maruna. Ya, sama-sama. Ditunggu hasilnya. Insya Allah Pak. Jangan bohong, tapi jujur. Insya Allah akan saya laksanakan. Laksanakan sesuai tahapan, berarti disiplin. Oke. Ya, buktikan itu bagus, berarti melaksanakan komitmen mutu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Berarti kita masuk jam 1:14 ya Pak, 15 ya Pak. Ya, 15.